Berjumpa lagi bersama saya, Julpasari. Masih di video tentang KKN ya. KKN yang dilaksanakan tahun 2020 di Perkutai Timur, kelompok 19 di Desa Kerayaan, Kecamatan Sanggulirang. Nah, video kali ini membahas ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita bahas dulu ya pengertian pangan dan ketahanan pangan. Kemudian baru kita lanjut ke ketahanan pangan di desa kerayaan di masa pandemi COVID-19. Kita bahas dulu ya pengertian pangan dan ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termaksud bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Lanjut ke pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, serta berkelanjutan. Kemudian kita lanjut untuk melihat ketahanan pangan dayaan di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang berada di dermaga Desa Kerayaan untuk melihat langsung kondisi ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Di desa ini, masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai petani kebun sawit dan banyak pula yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di desa ini, sebagian besar hasil tangkapannya adalah ikan dan udang. Dan alat yang digunakan biasanya jaring, jala, dan pancing. Waktu yang digunakan pun tidak menentu, bukan karena terkendala oleh pandemi COVID-19, tetapi mereka terkadang terkendala oleh perubahan iklim dan cuaca, seperti angin kencang yang membuat gelombang besar dan hujan. Para nelayan di sini jika tidak ke laut, mereka pergi ke kebun sawit bagi yang memiliki kebun sawit atau bekerja sebagai tukang. Nah, untuk mengetahui penghasilannya setiap berangkat itu pun tidak menentu karena hanya memakai alat sederhana saja. Dan hasil tangkapannya pun biasa dijual ke pengepul yang ada di desa ini. Pengepul biasanya menjual ke masyarakat di desa ini dan ke perusahaan-perusahaan terdekat. Sehingga sedikitnya penghasilan para nelayan karena tidak bisa langsung mendistribusikan keluar desa dan hanya bisa dijual ke pengepul dengan harga yang murah.
Itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa ketahanan pangan para nelayan di desa Kerayaan tidak ada terkendala oleh adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya kita mendengarkan sedikit cerita para nelayan melalui wawancara. Mana mau dirata-ratakannya? Sekarang minimalnya maksimal 10 kilo bisa rata-rata. Bisa ya? Sekali turun itu Om. Sekali turun itu. Ya, bisa. Kalau pancing ya, kalau jaring agak lumayan. Ini jaring berapa kali turun sebulan? Bukan setiap hari. Artinya ini bukannya setiap harinya, artinya setiap turun itu kapanpun turun penghasilannya. Bukan hari-hari turun, enggak. Kan begitu. Iya. Nah, sekali turun misalnya berapa penghasilannya? Ya rata-rata. Artinya kali aja 5 kilo. Kalau 5 kilo boleh jangan. 5 kilo kemungkinan ini itu bisa rata-rata 5 kilo ya. Kali berapa harganya itu? Dengan harga kah begitu kan? Iya, per kilo berapa harganya biasanya? Nah, sekarang masalah per kilo itu ada beberapa jenis ikan yang normalnya aja. Atau ikan apa yang biasa dijual gitu banyak? Yang banyak ketambah itu bisa, artinya kita masukkan di situ 5 kilo per hari. Itu berapa per kilonya? Berapa? 2 kilo per kilonya. Per kilo harga per kilonya Om. Per kilo berapa sih? Harganya. 25 di sini. Kalau pengecer jualnya 25. Sekarang kita pelemparannya ya. Kalau nelayan jual kadang 15, 15. kadang 20, kadang Artinya 20. 17,5. Rata-rata 17,5 kali 5 ke 17,5. Pembeli dari luar agak mahal, kalau pembeli kita di sini ya Nanti boleh. Ngepul Om ya? iya. Ngepul yang beli. Itu Om, Coba bayangkan aja itu penghasilannya nelayan 5 kilo dapat 15.000, 75.000 satu malam. Belum dia beli minyak, belum. begadang bangun gini. Sebelum COVID tuh bulan-bulan berapa? Bulan Di 2 ya? sini enggak ada dibilang sebelum Covid, sesudah Covid sama aja. Sama Sama aja. aja. Enggak ada anunya Om, Enggak pengaruhnya. ada kendalanya. Cuma Hanya pengaruh Covid ya ada. Kalau kendala sini cuaca deh. Oh, kalau kendala yang di laut kan, Nelayan. tapi yang di Oh, lainnya kalau nelayan seperti- pengaruhnya cuaca. kendalanya. hanya kendalanya dia biasa sisa keluar daerah untuk bawa hasilnya sendiri. Itu? Kendalanya. Nggak bisa bawa langsung Iya. keluar. Oh, enggak bisa. Terpaksa jual di pengepul Om ya? Oh, jadi nggak ada pengaruh dari pandemi. Enggak Kalau ada. hasil itu enggak ada. Anak di Om, laut kalau nggak kendala ada dari Covid. bahan bakar minyaknya. Selama ini belum ada juga. Belum ada kendala Apa itu? bahan bakar. Minyaknya. BBM-nya artinya lancar-lancar aja, normal aja gitu. Hanya harga yang kalau Turun kita Naik turun. orang pelosok-pelosok begini enggak pernah menikmati subsidi. Iya. Subsidi pemerintah enggak. Setelah kita mendengarkan sedikit cerita para nelayan, kita langsung melihat kondisi perumahan para nelayan yang ada di dermaga. Inilah salah satu kondisi yang ada di dermaga. Lanjut, kita melihat salah satu pengepul yang ada di desa. Inilah salah satu tempat milik pengumpul hasil tangkapan para nelayan yang ada di desa Kerayaan. Pemilik biasanya menjual lagi hasil tangkapan ikan tersebut ke masyarakat yang berada di desa dan keluar desa, salah satunya ke perusahaan-perusahaan terdekat, yaitu seperti IPS dan ke pasar Sangkulirang. Sekian dan terima kasih.
ya teman-teman telah menonton dan mengikuti video saya tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.